Rambut kutuan itu menjengkelkan sekali ya. Walaupun sudah dicuci nih rambutnya dengan sampo anti kutu, kadang si kutu itu masih tetap aja membandel. Dengar-dengar nih bisikan dari tetangga, baby oil bisa untuk mengatasi kutu rambut. Bener nggak tuh? Yuk simak video berikut ini. Hai, assalamualaikum sahabat sehat. Teman-teman pasti belum tahu ya sama saya. Perkenalkan ya, nama saya Dr. Wedelia. Hari ini saya masuk di YouTube-nya Dr. Sadam, rencananya collab nih. Kita akan membahas tentang apakah benar baby oil itu berguna untuk mengatasi kutu rambut. Sebelumnya, untuk teman-teman yang belum subscribe channel saya, bisa subscribe ya di sini. Atau bisa follow nih Instagram saya di sini. Untuk linknya ada nih di deskripsi box. Beberapa orang mungkin ada nih yang malu ketika harus membeli sampo anti kutu di apotik. Atau ada juga nih teman-teman yang mungkin ragu nih terhadap kandungan dari sampo anti kutu itu. Jadi mereka beralihlah nih ke bisikan tetangga yang katanya baby oil bisa untuk mengatasi kutu rambut. Namun teman-teman, sayangnya ya sampai saat ini belum ada nih penelitian yang membuktikan kalau baby oil ini bisa berguna nih untuk membasmi si kutu rambut ini. Jadi satu-satunya cara yang efektif dan aman itu adalah dengan menggunakan sampo anti kutu atau yang teman-teman dapatkan dari resep dokter. Pengobatan rumahan yang biasanya dilakukan itu biasanya bersifat sementara nih, hanya membuat si kutu ini pingsan atau lemas. Sehingga kutu yang lagi lemas lagi nih, yang lagi pingsan ini, itu akan mudah nih untuk kita bersihkan. Namun walaupun kutunya udah lepas nih dari rambut kita, si telur kutu atau biasa disebut dengan nits itu masih menempel di rambut-rambut dan itu biasanya bakal menjadi anak-anak kutu. Selain itu juga mungkin ada beberapa orang yang sensitif atau alergi memang terhadap baby oil atau minyak-minyakan, minyak zaitun gitu ya. Itu juga mungkin akan mengakibatkan iritasi atau rasa gatal nih apabila menggunakan bahan tersebut. Jadi daripada harus mencoba-coba, lebih baik konsultasi ke dokter karena dokter akan memberikan resep nih yang sesuai dengan kondisi teman-teman. Misalnya teman-teman diperlukan untuk ditambahkan obat-obatan minum nih untuk mengurangi rasa gatal. Mungkin itu akan diberikan oleh dokter atau biasanya hanya diberikan sampo anti kutu yang teman-teman bisa beli di apotik. Biasanya yang memiliki kutu itu paling banyak anak-anak ya. Nah, menurut AAP sendiri atau American Academy of Pediatrics, itu obat kutu yang paling aman adalah obat anti kutu yang diresepkan oleh dokter dan itu cukup aman kok untuk diberikan ke anak-anak. Obat anti kutu ini terdapat berbagai macam varian nih, mulai dari sampo, gel atau mousse gitu ya, dan juga masih banyak nih yang lainnya. Semua itu selain dengan resep dokter juga bisa dibeli bebas nih di apotik. Tetapi harus diingat ya, obat anti kutu ini hanya boleh digunakan jika memang sudah terbukti rambut teman-teman itu mengalami kutu atau ada kutunya yang berfungsi untuk membasmi kutu jadi obat ini. Gunakanlah obat anti kutu ini sesuai dengan aturan pemakaian. Dan biasanya kalau teman-teman beli sendiri nih di apotik, obat anti kutu ini ada tulisannya tidak boleh digunakan pada bayi atau anak usia kurang dari 2 tahun. Kecuali memang dokter yang menyarankan atau dokter yang menganjurkan itu baru boleh diberikan. Selain menggunakan obat-obatan tadi, teman-teman juga bisa menggunakan sisir serit nih atau sisir yang rapat-rapat itu, kayak gini nih gambarnya, itu juga bisa digunakan untuk membasmi kutu-kutu yang ada di rambut. Selain kutu, sisir itu juga bisa menarik nih telur-telur kutu yang menempel di rambut-rambut. Kutu kecil ini sangat mudah menyebar ya teman-teman, dan biasanya dia akan mudah nih penyebarannya apabila menggunakan barang-barang secara bersamaan atau bergantian gitu ya, seperti pakaian, sisir,
sarung bantal, kemudian spray atau ikat rambut itu merupakan proses penyebaran dari si kutu kecil ini dari satu orang ke orang yang lainnya. Jadi sebaiknya kalau teman-teman lagi pengobatan nih untuk membasmi kutunya, jangan menggunakan barang-barang secara bergantian dulu ya dengan orang lain. Jadi kutu ini memang kecil tetapi cukup meresahkan ya, bisa membuat rambut kita gatal dan mungkin pada anak-anak bisa mengakibatkan mereka tidak konsentrasi nih di sekolah. Jadi udah tahu ya gimana cara mengatasi kutu pada rambut. Oke teman-teman, terima kasih ya untuk yang sudah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum.